Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustadzah Hajjah Rofimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini berada di zaman akhir, ibu-ibu sekalian. Zaman akhir itu zaman mendekati hari kiamat, ibu-ibu sekalian. Cirinya adalah banyak fitnah-fitnah, ibu-ibu sekalian. Fitnah itu yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, dan itu sudah hampir merata, ibu-ibu sekalian. Jadi sudah banyak fitnah, ibu-ibu sekalian. Orang-orang pembohong, pengkhianat jadi pemimpin, ibu-ibu sekalian. Yang jujur, yang amanah, yang cerdas dihalang-halangi, ibu-ibu sekalian. Itu adalah ciri-ciri zaman akhir yang seperti ini, ibu-ibu sekalian. Jadi ciri zaman akhir banyak fitnah seperti malam yang sangat gelap, ibu-ibu sekalian. Di antara fitnah yang sekarang sedang merebak, ibu-ibu sekalian, Habib-habib dikatakan nasabnya palsu, ibu-ibu sekalian. Ini fitnah, ibu-ibu sekalian. Ini enggak benar, ibu-ibu sekalian. Yang memfitnah itu diantaranya adalah seorang bernama Imad bin Sarman, ibu-ibu sekalian. Namanya Imad bin Sarman. Dia bilang punya tesis. Tesis itu karya ilmiah, ibu-ibu sekalian. Karya ilmiah. Ternyata tesis itu sudah diperdebatkan. Isinya adalah kopas dari Google, dari ulama Wahabi, ibu-ibu sekalian. Artinya tesis itu pun sudah tertolak dengan sendirinya, ibu-ibu sekalian. Lalu dia berkoar-koar, ibu sekalian. Berkoar-koarnya gini, siapa saja yang mau debat, siapa saja yang mau tidak setuju, dipersilahkan kita debat ilmiah. Ketika sudah nantang debat, giliran debat dilaksanakan, nggak datang, ibu-ibu sekalian. Dan nggak pernah datang, bukan sekali, ibu-ibu sekalian. Sehingga ada yang menjuluki Al-Kaburi, ibu sekalian. Kabur, ibu sekalian. Al-Kaburi, Imad bin Sarman Al-Kaburi. Kalau dia mengatasnamakan dirinya Kiai Haji Imaduddin Utsman, ibu sekalian.
Kiai Haji Imaduddin Usman sebenarnya bukan bin Usman, bin Sarman. Setelah diselidiki oleh netizen, ternyata nama ayahnya Sarman, bukan Usman, ibu-ibu sekalian. Sarman. Dia sendiri udah memalsukan nama ayahnya, ibu-ibu sekalian. Itu sekedar gambaran kondisi saat ini. Barangkali ada yang belum tahu, ibu-ibu sekalian. Jadi para habaib itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yakin, ibu-ibu sekalian, kita yakin banyak para ulama yang sudah menjelaskan hal ini, ibu-ibu sekalian. Jadi kita mah yakin saja, udah selesai. Kita ini ilmu nasab juga nggak punya. Yang penting kita yakin kepada ulama yang istiqomah, habaib yang istiqomah, ibu-ibu sekalian. Kalau ada habib, orang biasa ngaku-ngaku habib, itu bisa-bisa saja terjadi, tetapi bukan berarti habib itu nasabnya palsu, ibu-ibu sekalian. Kalau ada habib yang berbuat dosa, bisa terjadi, ibu-ibu sekalian, karena Rasul tidak menjamin keturunannya itu bebas dari dosa, ibu-ibu sekalian. Yang terjamin dari dosa itu Rasulullah. Keturunannya tidak terjamin dari dosa, ibu-ibu sekalian. Jadi wajar namanya manusia, ibu-ibu sekalian. Tetapi difitnah, dikatakan nasabnya palsu, ini tidak benar, ibu-ibu sekalian. Nah, ini akhir zaman kondisinya seperti ini, ibu-ibu sekalian. Ada lagi berita terbaru, ibu-ibu sekalian. Pelajar-pelajar dikasih alat kontrasepsi, ibu-ibu sekalian. Ini udah lebih parah, ibu-ibu sekalian, kondisi sekarang. Negara yang memfasilitasi, ibu-ibu sekalian. Ini kan zaman udah luar biasa buruknya, ibu-ibu sekalian. Kalau ada pelajar yang selingkuh, yang nyeleweng, itu kan pribadi-pribadi, dan ini difasilitasi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin ibu-ibu sekalian. Nah, ini kondisi zaman akhir seperti ini, ibu sekalian. Kita bisa bayangkan, ibu sekalian, ada yang namanya HAM, hak asasi manusia, Komnas HAM, Komnas hak asasi manusia. Itu kerjaannya kalau dipikir, ibu-ibu sekalian, itu nyari kesalahan-kesalahan. Ini melanggar HAM, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM. Misalkan guru itu sekarang nggak ada, guru yang nyabet murid tuh nggak ada. Zaman dulu tuh biasa, Bu. Zaman dulu, nih, jangankan berbuat salah, kukunya panjang aja dihukum, nggak masalah, ibu sekalian. Zaman dulu. Tapi sekarang coba, ibu sekalian, salahnya besar pun nggak boleh dihukum, ibu sekalian. Kalau dihukum, guru melanggar HAM, guru melanggar HAM, setelah itu bisa ada ancaman pidananya, ibu-ibu sekalian. Begitu luar biasa. Nah, giliran yang benar-benar melanggar HAM bebas berkeliaran, ibu sekalian. Contohnya adalah pembunuh 6 laskar FPI, ibu-ibu sekalian. Jadi 6 laskar FPI, ibu-ibu sekalian, itu dibunuh oleh polisi, ibu sekalian, oleh polisi. Ya boleh sebut oknum polisi, tapi oknumnya banyak banget, ibu-ibu sekalian. Oknumnya banyak, ibu sekalian. Kita bisa bayangkan kondisi sekarang, ibu sekalian. Bagaimana polisi yang seharusnya menjaga, melindungi warga sampai membunuh. Membunuhnya itu nggak sekedar membunuh, disiksa sampai meninggal dunia, kurang lebih seperti itu, ibu sekalian. Dan di persidangan semuanya udah bebas, ibu sekalian, divonis bebas semua. Kita bayangkan ada pelakunya, ada pelakunya, ada yang teraniaya, yang terbunuhnya. Di pengadilan bebas, ibu-ibu sekalian. Jadi di pengadilan bebas itulah negeri kita saat ini, ibu-ibu sekalian. Negeri kita saat ini, jangan kita anggap kita sedang biasa-biasa saja, enggak, Bu. Kita ini lagi berjuang, ibu-ibu sekalian. Berjuang diantaranya pemimpin harus yang jujur, yang amanah. Ternyata kita sudah kalah lewat konstitusi, ibu-ibu sekalian. Nggak tahu nanti pilkada Jakarta, ibu sekalian. Ini lagi dihalang-halangi lagi, Bu. Ada kemungkinan tidak lolos KPU, ibu sekalian, tidak lolos pencalonan karena partai mau diborong semua, lalu
nggak ada yang nyalonin ibu-ibu sekalian. Jangan terlalu percaya pada partai juga ibu sekalian. Partai itu ya mikir untung rugi ibu sekalian. Partai itu mikir untung rugi ibu sekalian. Ini kalau saya nyalonin ini ruginya apa, untungnya apa, itu semua partai ibu sekalian. Semua partai kurang lebih seperti itu ibu sekalian. Jadi kita hidup di akhir zaman yang berat. Ini kondisi kita berat bu, sekarang ini berat. Anak-anak kita lebih berat lagi dari sekarang ibu sekalian. Kondisi yang akan dialami anak-anak kita, kondisi lebih berat daripada kondisi kita sekarang. Kita mengalami beratnya adalah harga-harga mahal ibu sekalian. Yang harusnya murah mahal ibu sekalian. Kenapa? Kas negara negara tidak punya uang buat mensubsidi yang harusnya disubsidi negara. Semua dikasih buat bangun IKN. IKN-nya berantakan ibu-ibu sekalian. Kita bisa bayangkan buat kas negara APBN buat bangun IKN. IKN itu tidak disetujui rakyat sebenarnya. Kalau rakyat pengen dikasih pendapatnya, nggak bakalan ada yang setuju IKN ibu-ibu sekalian. Itu kan pemaksaan, kehendak pemaksaan IKN harus. Tapi uangnya uang rakyat. Kalau mau harus ya duit sendiri. Bisa nggak? Nah, jadi APBN itu ya hutang negara udah banyak ibu-ibu sekalian, sehingga yang seharusnya disubsidi tidak bisa disubsidi, maka banyaklah harga-harga makin naik ibu sekalian. Jadi kas negara kosong, utangnya banyak, lalu dan akan terus naik ibu-ibu sekalian. Jadi harga pasti akan terus naik karena BBM bisa naik lagi ibu-ibu sekalian. Ini gambaran kondisi kita sekarang ibu sekalian. Jadi jangan merasa aman, wah saya mah aman, tenang-tenang saja, nggak ada apa-apa. Nah, jadi yang bilang nggak ada apa-apa tuh orang gila ibu-ibu sekalian. Orang gila udah nggak mikir apa-apa, udah kebablasan ibu-ibu sekalian. Yang bilang negara kita ini aman, tentram, damai, itu orang gila ibu-ibu sekalian. Kenapa orang gila? Ya emang udah nggak mikir ibu-ibu sekalian. Yang mikir pasti pusing ibu-ibu sekalian. Nah, kita tetap bertakwa kepada Allah. Solusinya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertakwa, itu kita akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita tidak bertakwa, kita tidak ditolong oleh Allah. Mengapa kondisi kita sekarang seperti ini? Banyak yang tidak bertakwa kepada Allah. Takwa dimulai dari diri kita sendiri, diri pribadi masing-masing ibu-ibu sekalian. Maka kondisi di akhir zaman ini hendaklah kita lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun saja kalau sudah ditolong oleh Allah, mudah ibu-ibu sekalian. Jadi mudah untuk berhasil kalau ditolong oleh Allah. Nah, kita bangsa Indonesia ini banyak yang tidak bertakwa sehingga kita belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah dengan berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada hadis Rasul ibu-ibu sekalian. Jadi berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Rasul. Itulah pedoman kita, pedoman yang jika berpegang tidak akan sesat sampai hari kiamat ibu-ibu sekalian. Berpegang kepada Al-Quran, mulailah dengan memahami Al-Quran, mulailah dengan cinta membaca Al-Quran ibu-ibu sekalian. Maka kita hendaklah cinta kepada bacaan Al-Quran ibu-ibu sekalian. Bacaan Al-Quran kita rutinkan ibu-ibu sekalian. Kita rutinkan, di HP juga banyak bacaan Al-Quran. HP itu sekarang mulailah kita memulai untuk mengambil yang bermanfaat dari teknologi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita mau hafal Quran, padahal kita nggak bisa baca, bisa dong.
dengerin aja terus-terusan, diulang-ulang. Lagu bahasa Inggris yang kita nggak paham juga didengar diulang-ulang, paham ibu sekalian? Bukan paham, hafal ibu-ibu sekalian. Lagu-lagu kita hafal. Kenapa hafal? Tiap hari diputar ibu-ibu sekalian, kemudian kita dengarkan sehingga kita hafal lagu. Kalau bacaan Al-Quran kita ulang-ulang, kita dengar ibu sekalian, dengar aja. Kalau baca mungkin agak malas, dengar aja ibu sekalian, dengarnya diulang-ulang terus, maka kita akan hafal bacaan Al-Quran ibu sekalian. Jadi dengan cara memanfaatkan teknologi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ibu-ibu sekalian. Jadi teknologi, adanya YouTube, adanya internet, itu kemudahan buat kita kalau kita ingin baik ibu sekalian. Tapi kemudahan juga buat orang jahat untuk lebih jahat lagi juga bisa ibu-ibu sekalian. Jadi HP itu netral ibu sekalian. HP itu netral, digunakan buat kebaikan yang bermanfaat akan banyak bermanfaatnya, digunakan buat keburukan akan banyak keburukannya. Nah, umumnya buat yang buruk ibu-ibu sekalian, umumnya buat yang buruk, sehingga ada yang menyebut HP itu setan gepeng ibu-ibu sekalian. Jadi karena banyak keburukannya ibu-ibu sekalian, karena banyak yang menganggap banyak menggunakan dengan keburukan-keburukan. Ya contohnya anak-anak kita main game seharian nggak berasa ibu sekalian. Jadi lalu harusnya belajar jadi nggak belajar, harusnya membantu orang tua tidak membantu orang tua ibu-ibu sekalian. Maka hendaklah kita menggunakan HP itu dengan baik ibu sekalian. Dengarkanlah murotal Al-Quran ibu sekalian. Lalu lama-kelamaan kita bisa hafal ibu sekalian. Dengan kita hafal, insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hendaklah senang membaca Al-Quran dulu. Setelah kita senang membaca Al-Quran, kita berusaha memahami kandungannya ibu sekalian. Memahami kandungannya, kita beli buku terjemah bisa. Kita mendengarkan terjemah di HP juga bisa ibu sekalian. Apa saja bisa ibu sekalian. Sekarang zaman serba mudah untuk ilmu pengetahuan jika digunakan untuk ilmu pengetahuan ibu-ibu sekalian. Lalu setelah kita paham, berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di samping Al-Quran, kita juga berpegang kepada hadis Rasul ibu sekalian. Karena pedoman kita dua, maka kita harus punya dua. Al-Quran punya, Al-Quran sekaligus terjemah Al-Quran kita punya, kan buat dibaca, buat diamalin. Berarti terjemahnya kita punya. Kalau udah jago bahasa Arab, ya nggak perlu terjemah ibu sekalian. Begitu baca langsung paham. Ada ibu sekalian orang yang bisa seperti itu. Umumnya kita itu tidak paham ibu sekalian, sehingga kita perlu terjemah ibu sekalian untuk kita baca ibu sekalian. Membaca dengan memahami kandungannya, pahalanya lebih besar daripada kita membaca saja ibu sekalian. Lalu hadis Rasul juga kita baca dan pelajari ibu sekalian. Hadis itu kan ucapan Rasul ibu sekalian. Ucapan Rasul tidak seperti ucapan kita ibu sekalian. Ucapan kita ini sering asal-asalan, tapi ucapan Rasul itu bersumber dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Jadi Rasul itu mengucapkan berdasarkan wahyu yang turun, lalu diucapkan ibu-ibu sekalian. Jadi tidak berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah, jadi hadis itu wahyu dari Allah, cuman lewat lisan Rasul. Berarti kita pelajari hadis untuk diamalkan ibu sekalian, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses.
Kalau kita malas baca Quran, malas baca hadis, ada jalur lain, yaitu hadir di majelis taklim, ibu sekalian. Majelis taklim itu kan isinya nerangin Quran, nerangin hadis, ibu sekalian. Ya, nggak ada majelis taklim nerangin cara nyari duit, nggak ada, ibu sekalian. Atau cara kiat-kiat biar duitnya banyak, nggak ada. Itu nggak ada di majelis taklim, ibu sekalian. Sudah ada bagiannya, ibu sekalian. Ya, sudah ada bagiannya masing-masing, ibu sekalian. Bukan duit gak penting, tetapi sudah ada bagiannya, ibu sekalian. Di majelis taklim itu isinya menerangkan kandungan Al-Quran, menerangkan kandungan hadis. Jadi kalau kita males baca terjemah Al-Quran, males baca hadis, hadir di majelis taklim pun itu pun termasuk menggali Al-Quran dan hadis, ibu-ibu sekalian. Maka majelis taklim itu jangan ditinggal, ibu sekalian. Terutama yang jalannya masih kuat tuh. Yang jalannya masih kuat, jangan nenek-nenek hadir di majelis taklim semangat, yang muda-mudanya pada males, ibu-ibu sekalian. Jadi yang jalannya masih kuat, ada majelis di sini berangkat, ada majelis di sini berangkat, ada majelis di sini berangkat, ibu sekalian. Insya Allah kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memahami Al-Quran dan hadis, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mengerti Al-Quran dan hadis adalah para ulama. Jadi para ulama itu mengerti Al-Quran dan hadis, ibu sekalian. Maka di samping kita mendengarkan nasihat ulama, kita harus hormat dan cinta kepada ulama. Ulama itu jangan dibeda-bedakan. Sekarang ini kan ada yang beda-bedaan, ini membeda-bedakan. Ini kelompok habaib, orang Yaman. Ini ulama Nusantara harus lebih dihormati karena kita Nusantara, ibu sekalian. Ini keblinger, ibu-ibu sekalian. Mau ulama, siapapun ulama yang istiqomah, yang lurus, kita hormati, ibu sekalian. Ulama yang menyimpang, ulama yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita tinggalkan, ibu-ibu sekalian. Jadi patokan kita jangan patokan ini ulama Nusantara nih, nggak usah. Ini bukan pribumi nih, lalu nggak usah dihormati. Bukan itu patokannya, ibu sekalian. Semua ulama, mau ulama Nusantara, mau ulama dari Timur Tengah, mau ulama dari manapun, kita hormati, kita cintai, ibu-ibu sekalian. Nah, jadi kita hendaklah kalau ilmu ingin manfaat, cinta dan menghormati para ulama, ibu-ibu sekalian. Maka insya Allah kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan isu nasab itu, bu, kita juga sedang di kotak-kotak, sedang dipecah belah, ibu-ibu sekalian. Sedang dipecah belah. Nahdlatul Ulama, NU itu petinggi-petingginya udah banyak yang rusak, ibu sekalian. Bukan NU-nya yang nggak benar, ibu sekalian, tetapi tokoh-tokoh ataupun pemimpin-pemimpinnya banyak yang nggak benar, ibu-ibu sekalian. Sehingga beginilah kondisi sekarang, ibu-ibu sekalian. Ada NU cabang Kristen, mana ada cabang Kristen, harusnya nggak ada. Ada NU cabang Katolik, ibu sekalian. Nah, seperti ini kan harusnya nggak ada, ibu sekalian. Ada tokoh NU ke Israel, bukan ke Palestina, ke Israel, ibu sekalian, menemui Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu tahu, bu? Oh, ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu, nggak apa-apa, ibu sekalian. Presiden Israel, ibu sekalian, Presiden Israel Benyamin Netanyahu itu orang yang membantai Muslim Gaza, Muslim Palestina, itu dia, ibu sekalian. Nah, tokoh NU 5 orang berkunjung ke sana, ibu sekalian. Sebetulnya tokoh NU juga udah ada yang berkunjung ke sana, ibu sekalian, sebelum jadi ketua umum. Siapa ketua umum sekarang? Lupa lagi. Yakutma, Menteri Agama. Yahya Khalil Sakuf itu sebelum jadi ketua PBNU itu mengunjungi
Israel ibu sekalian, lalu dikecam ibu sekalian. Jadi bukan NU-nya yang rusak bu, tapi orang-orangnya udah banyak yang rusak ibu sekalian. Kita tetap di NU nggak jadi masalah, tetap di Muhammadiyah nggak jadi masalah ibu sekalian. Muhammadiyah bagus, NU bagus. Kalau ada yang nggak baik itu orangnya, oknum-oknumnya. Ya sama kayak polisi, oknumnya kebanyakan ibu-ibu sekalian. Nah di NU juga oknumnya banyak ibu-ibu sekalian. Maka kalau kita ingin selamat, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu kita ikuti nasihat ulama ibu sekalian. Ulama-ulama yang lurus di akhir zaman ini masih tetap ada, masih tetap banyak, dan masih tetap membimbing umat ibu-ibu sekalian. Jadi kita jangan khawatir terhadap ulama yang lurus udah habis, nggak bakalan habis ibu-ibu sekalian. Jadi ulama yang lurusnya tetap ada ibu-ibu sekalian. Kita ikuti ulama yang lurus, insya Allah kita semua selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wilayah kita dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu'. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dunyawiyyati wad diniyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.